Shalom dan selamat pagi, sahabat Bahana Morning Devotion. Saya berdoa agar kita semua pada hari ini senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Tema kita pada pagi hari ini adalah akar segala dosa adalah kesombongan dan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sombong dan cinta uang bisa menimpa kita semua tanpa terkecuali, tanpa pandang bulu. Kaya, miskin, tua, muda, tanpa memandang usia, status pekerjaan, keluarga, dan lain-lain. Semua tanpa terkecuali, sadar atau tidak sadar, kita bisa dibelenggu oleh dua hal ini, yaitu sombong dan cinta uang, di mana dua-duanya adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Sebelum melakukan dosa A, sebelum melakukan dosa B, dan seterusnya, maka sebelumnya diawali dengan kesombongan. Begitu kita sombong, maka akan terus menjalar kepada dosa-dosa yang lain. Dan inilah akar segala dosa, yaitu kesombongan. Malaikat yang paling dihormati dan dipakai Tuhan di surga, yaitu Lucifer, jatuh karena dosa kesombongan. Ia dilemparkan ke bawah dan selama-lamanya menjadi malaikat yang terhilang. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa kesombongan. Mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk agar menyamai Tuhan, dan mereka ditipu oleh iblis. Adam dan Hawa ingin seperti Tuhan, maka mereka diusir Allah dari Taman Eden karena dosa kesombongan. Kain ingin agar persembahannya diterima Allah seperti adiknya Habil. Dia merasa persembahan korbannya lebih baik dari Habil. Dia sombong. Ini adalah akar untuk kejahatan selanjutnya. Maka Kain membunuh Habil. Kain merasa persembahannya lebih baik. Sahabat Bahana yang terkasih, kesombongan yang paling gampang dilihat adalah kesombongan karena jabatan, kekayaan, dan kepintaran. Namun ada juga kesombongan yang tidak terlihat, yaitu kalau orang itu merasa paling benar, merasa paling baik, dan merasa paling pintar. Amsal 21 ayat yang keempat, versi VMD berkata demikian, keangkuhan dan kesombongan adalah dosa yang menunjukkan seseorang adalah jahat. Amsal 16 ayat 18 versi VMD juga berkata, kesombongan adalah permulaan menuju kebinasaan. Pikiran yang sombong menuju kekalahan. Sahabat Bahana yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana agar kita tidak sombong? Marilah kita kembali menyadari akan panggilan kita bahwa kita dipanggil untuk melayani Tuhan, untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Waktu kita melayani Tuhan, kita diingatkan bahwa kita ini adalah pelayan. 1 Petrus 5 ayat 5 bagian B berkata, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yang kedua, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Matius 6 ayat 24 versi FIH berkata, kalian tidak dapat melayani dua majikan, Allah dan uang, karena kalian akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Sahabat Bahana yang terkasih dalam Tuhan, saingan terberat Tuhan adalah uang. Saingan Yesus dalam hati kita adalah uang. Apakah kita tidak butuh uang? Pasti butuh. Yang salah bukan uangnya, tetapi cinta akan uang, itu yang salah. Mamon berasal dari kata aram, mamona, yang secara umum berarti kekayaan atau keuntungan, dan dalam pemakaiannya mengacu kepada harta atau uang. Memiliki mamon yang banyak bukan masalah jika cara memilikinya benar. Lalu memilih Allah atau memilih mamon? Pilihan ini tidak berarti mamon itu salah, karena mamon yang kita miliki adalah berkat dari Allah juga. Tetapi memilih mencintai mamon, apalagi menghambakan diri kepada mamon atau uang, bukan Allah, itulah yang salah. Seperti Yesus juga memperingatkan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pikiran yang selalu tertuju pada uang, mengukur segala sesuatu dengan uang, diperbudak oleh uang, menghalalkan segala cara demi uang, melupakan ibadah karena memburu uang. Kalau hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada uang, maka uang akan menjadi majikan yang jahat. Dia akan memperbudak kita, menjadikan pikiran kita khawatir dan stres, serta mengganggu kesehatan. Jangan jadikan uang sebagai majikan, tetapi jadikan uang sebagai hamba yang baik.
Kalau kita menjadi tuan atas uang, maka uang bisa membawa kita kemana saja, tetapi dia tidak bisa membawa kita ke sorga. Uang bisa membeli barang apapun yang kita suka, tetapi tidak bisa membeli kebahagiaan dan damai sejahtera yang sejati. Firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 bagian B berkata, "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Sebelum kita melakukan kejahatan A, kejahatan B, atau kejahatan yang lain, akarnya adalah cinta akan uang. Sahabat Bahana yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan ingin agar kita senantiasa menjadi pribadi yang rendah hati dan mengandalkan Tuhan. Dalam apapun kondisi kita saat ini, waktu kita dalam pergumulan, marilah kita terus memiliki sikap hidup yang berserah total kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Waktu kita sudah diberkati Tuhan, ingatlah bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan bagi kemuliaan namanya. Mari pagi hari ini kita introspeksi diri bahwa firman Tuhan ini untuk saya dan juga untuk saudara, bahwa ada dua hal yang dibenci Tuhan, yaitu sombong dan cinta akan uang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang mengajarkan dan mengingatkan kami untuk kami tidak menjadi orang yang sombong dan cinta akan uang. Kiranya Roh-Mu memampukan kami untuk menghidupi firman ini dan melakukannya dalam kehidupan seharian kami. Kami menyerahkan juga untuk seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati dan membuat apa yang kami lakukan hari ini berhasil, dan kehidupan kami dapat memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.